la yadri wa la yadri annahu la yadri. Iku nek cara diterjemah bebas. Ana wong bodoh, orang rasa nek dhek bodoh malah bodohno wong liya. Nah, kira-kira ngoten. Fahuwal ahmaq, dia orang yang dungu, fasitanibuh, maka jauh ya. Nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amadana bi asrarihi wa a'ada alaina barakatihi amin amin ya rabbal alamin. Wasa'atin fiha yuhasibu nafsah. Niku nggih. Nggih Ustaz. Dugi meniku nggih. Wasa'atin fiha yuhasibu nafsahu. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Wasa'atin lan mongso fiha ing dalam sa'ah. Yuhasibu niti-niti sapa aqil nafsahu ing awak dhewene aqil. Ini meneruskan makalah sebelumnya sebenarnya. Orang yang berakal, orang yang bijaksana tidak akan sepi dari 4 waktu. Waktu yang pertama sa'atin yunaji fiha rabbah, waktu untuk bermunajat kepada Tuhannya. Waktu yang kedua wasa'atin fiha yuhasibu nafsahu, waktu untuk bermuhasabah, waktu untuk introspeksi diri. Bi ajak tuba kelawan jento nulis sapa akil akmalahu ing pira-pira amale akil wa harakatihi lan pira-pira obahe akil lailan ing dalem dalu wengi wa naharon lan awan. Cara muhasabah yang disampaikan di dalam kitab ini adalah dengan cara menulis amal-amal dan perbuatan sehari semalam. Fil kahidi ing dalem kertas putih. Tuma yang duru nuli ningali sapa akil fi akhirin nahari ing dalem akhire awan. Wa fi akhiril laili lang dalem akhire wengi. Fayashkuru nuli syukur sapa akil au yastaghfiru utawa istighfar sapa akil. Waktu yang kedua adalah waktu di mana digunakan oleh orang yang berakal dan orang yang bijaksana untuk introspeksi diri. Cara introspeksi diri yang disampaikan di dalam kitab ini adalah dengan mencatat semua amal gerak-gerik perbuatannya di malam dan siang hari. Di akhir malam dia menghitung, di akhir siang dia menghitung amalnya. Lebih banyak mana antara kebaikan dan buruknya. Ketika banyak baiknya maka dia bersyukur, ketika banyak jeleknya dia beristighfar. Maka di dalam kitab Is'adur Rafiq, sarahnya Sulamut Taufik itu diceritakan ada seorang yang soleh bertemu dengan seseorang di mana di lengan bajunya itu ada kerikil berwarna hitam dan putih. Orang soleh ini kemudian curiga. Karena curiga dan penasaran bertanya, apa maksudnya ini? Orang yang ditemui itu kemudian menjawab, ini ada kerikil hitam dan kerikil putih. Ketika saya melakukan kebaikan, maka kerikil putih itu saya ambil. Ketika saya melakukan kejelekan, ketika saya melakukan dosa, kerikil yang hitam itu aku ambil. Setelah malam hari saya hitung, kalau banyak yang putih berarti banyak amal baikku. Ketika banyak amal baikku, maka aku makan, aku minum, aku bersyukur kepada Allah. Tapi ketika sebaliknya, ketika saya menghitung ternyata banyak kerikil hitam, itu menunjukkan banyak dosa yang saya lakukan sepanjang hari itu berarti kemudian saya tidak makan, saya tidak minum. Itu yang dicontohkan di dalam kitab Is'adur Rafiq, orang-orang terdahulu bagaimana kemudian introspeksi dirinya. Nah, para bapak, para ibu ingkang dipun mulyakaken Allah. Monggo saniki diangen-angen kula lan panjenengan sedaya introspeksi diri. Sejauh usia yang kita lakukan saat ini, sepanjang umur saat ini, kira-kira banyak buruknya atau banyak baiknya. Ketika banyak baiknya, mari kita bersyukur kepada Allah. Kita pertahankan kebaikan itu. Namun sebaliknya, ketika selama hidup ini ternyata kita masih banyak berbuat maksiat, masih banyak berbuat dosa, masih sering berbuat salah, mari kita bersegera bertaubat. Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin menyebutkan ada 2 bahaya yang besar yang dikhawatirkan orang yang menunda taubat. Maka segeralah bagi orang yang berasa bahwa dia punya dosa, mari kita segera bertaubat.
Imam Ghazali berkata, orang yang menunda taubat setidaknya dia akan mengalami dua kekhawatiran yang besar. Kekhawatiran yang pertama adalah dia akan keburu sakit, kemudian dia meninggal belum sempat taubat. Naudzubillah. Kekhawatiran yang kedua adalah ketika dia selalu menunda taubat, engkose. Maka dosa itu akan semakin menumpuk, semakin banyak. Ketika dosa itu semakin menumpuk dan semakin banyak, kadangkala semangat untuk bertobat itu turun kembali, kemudian dia tidak menjadi taubat. Wa na'udzubillahi min dzalik. Wa sa'atin lan waktu. Waktu yang ketiga yang digunakan, yang dimanfaatkan oleh orang yang berakal dan bijaksana. Wa sa'atin lan waktu yamsi kang lumaku sapa akil fiha ing dalem sa'ah ila ikhwanihi maring pira-pira kancane akil. Rubane alladzina wong akeh yukhbiruna kang awe kabar sapa alladzina hu ing akil bi uyubihi kelawan cacate akil. Liarji'a supaya bali sapa akil min hasaking uyub. Waktu yang ketiga dia gunakan untuk berkunjung kepada teman-temannya yang berani menginformasikan tentang kejelekannya. Maka teman yang baik bukan teman yang selalu membenarkan apa yang kita perbuat, tapi teman yang baik adalah teman yang berani menyampaikan tentang kekurangan kita sehingga kita bisa menjadi lebih baik. Khairul ashab ma dalla ala khairin. Teman yang baik adalah teman yang menunjukkan kebaikan. Maka di dalam kitab Bidayatul Hidayah yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali, salah satu di antara kriteria memilih teman itu adalah yang akal, yang berakal. Kebalikan dari berakal itu berarti ahmak, dungu. Artinya kita tidak boleh berteman dengan orang yang dungu. Siapa orang yang dungu? Kalau kita flashback di dalam kitab Ihya, maka orang laki-laki itu akan dibagi menjadi 4. Aqsamur rijal arba'atun. Orang itu dibagi menjadi 4. Yang pertama, rajulun yadri wa yadri annahu yadri fa huwa alimun fattabi'uh. Orang yang nomor pertama adalah orang yadri, tahu, paham, pintar, wa yadri dan sadar. Wa yadri annahu yadri, bahwa dia ada alim, pintar. Fattabi fa huwa alimun, itu adalah orang yang alim, fattabi'uh, maka ikutilah orang alim ini. Dia paham ilmu, dia mau mengamalkan ilmunya, dia mau menyebarkan ilmunya, fahuwa alimun, maka dia adalah orang yang alim. Kalau tahu orang semacam ini, fattabi'uh, maka ikuti. Yang kedua, rajulun yadri wala yadri annahu yadri. Ada orang pandai, ada orang pintar, ada orang paham, tapi dia tidak sadar bahwa dirinya pintar, paham. Artinya dia tidak menjalankan kewajibannya, tidak menyampaikan ilmunya, tidak mengamalkan ilmunya, tidak menyebarkan ilmunya. Fahuwa naimun, dia itu orang yang tidur sebenarnya. Fa'iqadhu, maka bangunkan dia, sadarkan dia, ingatkan dia untuk menyampaikan ilmu. Orang yang nomor 3, warajulun la yadri wa yadri annahu la yadri fahuwa jahilun fa'allimuhu. Nomor 3 adalah orang la yadri, orang bodoh, orang yang tidak tahu, orang yang tidak paham. Wa yadri, dia sadar, annahu la yadri, bahwa dia itu orang bodoh. Orang ngerti, piye kewajibannya orang ngerti itu berarti ya belajar. Berarti itu fahuwa jahilun, dia orang bodoh. Fa'allimu, kalau tahu orang semacam ini, ajari mereka ilmu. Karena dia enggak tahu, tapi dia sadar bahwa dirinya tidak tahu. Ya bodoh tapi enggak ngerti nek. Itu ada sadar nek dek bodoh. Akhirnya gelem ngaji. Ulang ngono. Lah yang tidak boleh ditemani oleh Imam Ghazali. Yang nomor 4 yaitu rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. Iku nek ora diterjemah bebas. Ana wong bodoh, orang rasa nek dhek bodoh malah bodohno wong liya. Nah, kira-kira ngoten. Fahuwal ahmaq, dia orang yang dungu, fasitanibuh, maka jauh ya. Dia enggak punya kompetensi untuk menyampaikan ilmu. Dia tidak punya kompetensi untuk menyampaikan informasi karena dia sendiri enggak paham sebenarnya. Tapi justru orang yang benar menyampaikan informasi dengan benar justru malah disalahkan. Fahuwa ahmaq, dia orang dungu. Fasitanibuh, maka jauhi orang semacam ini. Enggak ada kata sehingga orang yang baru belajar agama kemudian justru menyalahkan orang yang sudah puluhan tahun bergelut dengan agama dan seterusnya.